Jadi apabila ada beberapa pasien di depan mata kita terjadi kolaps atau pingsan, seperti tadi di algoritma yang sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah kita cek dulu si pasien ini bernafas, sadar atau tidak. Di sini kita bisa mulai dengan kita panggil kan, yang pertama, Bapak, Pak, bangun, Pak. Nah, kalau tidak ada, kita bisa memberikan perasaan nyeri. Di sini kita bisa rasa nyerinya bisa di daerah sternum, ataupun kita memberikan tekanan pada glabella di daerah sekitar dahi ya. Jadi kalau tidak ada sama sekali respon, kita minta dulu bantuan. Kalau settingnya di rumah sakit, kita bisa aktifkan flu. Tapi kalau settingnya di luar rumah sakit, kita bisa minta orang untuk 911. Kalau di ambulans 112 kalau tidak salah. Ya, jadi kalau sudah, kita langsung cek arteri karotis dok. Jadi tempatnya itu di daerah di samping area, bisa di kanan ataupun di kiri. Seperti tadi dijelaskan bahwa ceknya itu harus kurang dari 10 detik, tidak boleh lebih, karena ini harus serba cepat. Jadi kalau tidak didapatkan nadi, ada mungkin bisa bantu satu orang untuk bahwa tidak ada nadi, kita bisa langsung mulai CPR. CPR-nya seperti yang dijelaskan bahwa dia 2 cm di atas sternum. Jadi kita dapatkan sternum 2 cm, kemudian jari yang paling dominan itu di atas tabel. Jadi kalau kanan dominan, ya, jadi kanan, kalau sebenarnya saya taruh kanan yang dominan, jadi kanan yang di atas. kanan yang di atas. Iya. Tapi kalau kita kiri yang dominan, buat kiri yang di atas. Kiri ya. Posisi kan Oh iya, tahu. sudah sini. Ya. Settingnya itu bisa dua. Kalau umpamanya sudah napas ke jantung, kita langsung CPR. Tapi kalau umpamanya ada nadi, kemudian tidak bernafas, kita bisa buka jalan nafas. Buka jalan nafas ini bisa dengan dua cara, head tilt dan chin lift. Jadi pertama kita, ya. Jadi dagu kita angkat disertai dengan kepala, jadi head tilt dan chin lift. Gunanya ini untuk membuka jalan nafas dok. Karena kalau seumpamanya dia tidak sadar, biasanya lidahnya itu jatuh ke belakang, sehingga dengan harapannya kalau kita head tilt dan chin lift itu lidahnya itu bisa terangkat dong, sehingga jalan nafasnya bisa terbuka. Tapi kasus seperti ini tidak bisa digunakan kalau dia kasus trauma, karena kalau kasus trauma itu tidak kita menghindari untuk pergerakan leher yang manipulatif. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, kasusnya settingnya kasus trauma, itu kita bisa lakukan jauh keras, bukan head dan chin lift, tapi jauh keras. Caranya adalah kita tempatkan dua tangan di angulus, ibu jari dan tangan di atas kepala. Kos trauma ini Jos. Tapi kalau ini kasus trauma, kita menghindari pergerakan leher yang berlebihan, kita bisa lakukan jauh keras. Jadi kita tempatkan posisi tangan seperti ini, kemudian kita angkat rahang atas ke atas, rahang bawah ke atas. Kita menempatkan di sini dari. Kita menempatkan gigi bawah itu lebih ke depan dari gigi atas. Ya, gitu. Ya, harapannya sama dok di sini untuk membuka jalan nafas. Cuma untuk kaminya supaya trauma itu tidak berlebihan. Jadi kasus seperti ini biasanya kita gunakan untuk kasus-kasus kita mencurigai adanya trauma-trauma servikal. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan ventilasi. Seperti tadi yang dibilang dok, bahwa ventilasi ini bisa dengan beberapa cara dok. Bisa
mouth to mouth, mouth to nose, ataupun mouth to mask. Jadi kalau kan seperti ini ada ambu bag, itu kita bisa memberikan ventilasi dengan istilahnya dengan teknik CE manuver. Jadi C dan E manuver, di mana C-nya ini kita tempatkan maskernya itu menutupi seluruh wajah. Supaya tidak ada udara yang bisa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran waktu kita melakukan ventilasi. Kemudian dari yang 3, 4, 5 ini kita angkat, mengungkit. ya diangkat supaya jalan nafasnya terbuka. Karena kalau kita tidak angkat dok, kita berikan ventilasinya tidak bisa masuk. Jadi kita angkat. Istilahnya C dan I manuver. Jadi ibu jari dan tangan kedua, jari telunjuk menekan supaya menutup daerah wajah supaya tidak terjadi kebocoran. 3 dan 4 dan 5 ini di daerah anulus. Gunanya untuk mengangkat jalan nafas, mengangkat rahang supaya jalan nafas terbuka. Kemudian kita, kalau sempurna yang saya bilang dok tadi, kalau dia tidak bernafas tapi nadi ada, itu kita bisa berikan ventilasi dengan frekuensi 6 setiap 6 detik dok. Jadi 1 menit itu kita bisa memberikan 10 kali. Jadi kita hitung 1 tiap 6 detik kita berikan lagi 2 tiap 6 detik tiap lagi. Jadi tiap 6 detik kita memberikan 1 ventilasi. Ya. Jadi tidak perlu ventilasi yang banyak dok. Karena kalau dari jurnal dikatakan kalau yang banyak juga tidak terlalu bagus. Karena ada keadaan yang namanya hiperkarbon juga tidak bagus untuk otak dok. Jadi cukup dengan 6 kali dalam 1 menit. Nah, tiap 6 detik 10 kali dalam 1 menit. Satu kali dalam 1 menit. Bagi saya 6 detik 1, 6 detik lagi 1. Selama Tergantung bagaimana kita mempersepsikan kata-katanya. Yang dimaksud itu pada beberapa kasus ada orang-orang yang biasanya gemuk, baik itu ibu hamil ataupun memang yang obes, kita memberikan ventilasi itu tidak masuk dok. Jadi kita begini, dadanya tidak kembang. Caranya kalau kasus seperti itu biasanya kita pakai LM tadi dok. Jadi LM itu kita cuma kasih masuk dok, ditempatkan di supraglottik. Setelah itu kita cuma ada dok, angkat apa, dibuka kanunya, buka, kemudian kita kasih masuk dok. Seperti sendok yang di dokter dokteran. Jadi sesimpel itu dok, kita kasih masuk. Setelah itu kita sambungkan. langsung diam. Yang dapat emas. Supraglottik dok. Baru sadar dia juga. Biasa Jadi dia ditempatkannya di sekitar glottis. Iya. Biasanya dok tidak butuh manipulasi yang berlebihan, dok kita cuma kasih masuk. ya. Setelah itu kalau sudah ada mengikut dengan posisi tahan anatomi dok, ini kita dia, bisa dok, ya? sambung. Kalau sudah lokasinya tepat, kita ventilasi pasti dia lembab dok. Oleh dua penolong. Jadi setelah kita cek nadi, seperti tadi yang saya bilang bahwa cek nadi ini harus kurang dari 10 detik. Sehingga kalau kita sudah berkesimpulan bahwa tidak ada nadi, kita bisa lakukan CPR. Posisi CPR tadi seperti tadi yang dijelaskan di slide bahwa high quality CPR itu mencakup beberapa hal. Jadi yang pertama, posisinya harus 2 jari di atas sternum. Kemudian jari yang paling kuat Di atas. jari yang dominan itu jari di atas di pada tumpuan. Kemudian posisi harus dengan lurus mulai dari bahu sampai ke tangan. Kemudian dengan tekanan untuk orang dewasa tadi 5 sampai 6 cm ini ada bisa diperkirakan. Kemudian dengan durasi sebanyak dengan 30/2 dengan kecepatan 100 sampai 120 kali. 1
Oh, ke bawah. Iya, dia ke bawah. Oh, dia ada bawah. Ada tangan jarum. Dia. Tuh. Nyala. Sesuai tempo. Kalau tidak punya, kau kan tidak ada di situ. Ada di sini, ada di sini. Enggak, kalau orang itu. Jadi kalau ini tadi kan masih menyala berarti kan Masih Nanti dia menyala. berapa bandingnya itu? Oh, untuk orang dewasa ini dengan perbandingan 30:2. Jadi setelah kita lakukan 30 kali CPR, itu kita bisa memberikan ventilasi 2 kali. Itu dilakukan sebanyak 5 siklus. 5 siklusnya ini itu dilakukan sebanyak 5 kali dalam rentang waktu 2 menit. Misalnya itu dihitung satu siklus. 5 kali dong. 5 kali di dalam waktu 2 menit. Jadi setiap siklus itu biasanya kita bergantian supaya tidak capek. Jadi pertama yang amankan dalam nafas itu setelah itu kita berganti dia lagi sekian kita amankan dalam nafas. Harus selalu berganti terus setiap satu siklus supaya tidak capek.